Hai penduduk bumi, kalian semua lagi nonton video ini gue yakin pernah ngerasain galau, khawatir berlebihan, gampang kebawa emosi, gampang kebawa opini orang lain. Tapi gak apa-apa, hal itu wajar karena bentuk emosi baik positif maupun negatif tuh akan selalu nempel pada manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang mental health crisis, yang terjadi itu karena kita belum maksimal mengenal diri sendiri, termasuk gue. Kadang kita pasti suka mikir masa depan gue nanti gimana. Orang-orang kok udah pada nemu jalannya masing-masing, tapi kok gue gini-gini aja. Sebenarnya kita ini kayak gimana sih? Dan kenapa mengenal diri itu susah? Selamat datang di sebuah risalah episode pertama. Kenapa mengenal diri itu susah? Oke, gue Javan Junior. Dan akhir-akhir ini gue sibuk banget sampai gue lupa kalau gue punya channel YouTube ya kan. Gak kerasa udah kurang lebih 4 bulan gue gak ngupload video lagi ke channel YouTube ini. Tapi gue akan sedikit mengubah arah channel YouTube ini. Gue akan tetap sharing sama kalian, tapi ya mungkin konten-kontennya akan lebih berimpact kepada kehidupan manusia di muka bumi ini sampai ke akhirat nanti. Makanya gue menyebut kalian penduduk bumi. Ya pokoknya gitulah. Oke, jadi gini, pada zaman dahulu kala ada seorang filsuf dari Yunani yang bernama Socrates. Dan si Socrates ini pernah ngomong ya kan, kalau misalnya hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Dan gara-gara perkataannya itu gue jadi makin penasaran sama diri gue sendiri gitu kan. Dan perlu kalian pahami bahwasanya manusia itu diciptakan sama Allah terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur jasmani ya kan, atau fisik kita gitu, badan kita. Yang kedua yaitu unsur rohani atau jiwa kita. Dan kita manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran surat At-Tin ayat 4. Dan karena kita yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya di muka bumi, maka kita dijadikan sama Allah itu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kita diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh isi dari bumi ini. Maka dari itu kita harus mengenal diri kita supaya kita bisa jadi pemimpin dan bisa mengelola bumi ini. Nah, setelah kita bisa memahami kenapa kita harus mengenal diri kita serta apa tujuan hidup kita, sekarang pertanyaannya adalah apa penyebabnya mengenal diri itu susah? You know, independent. We come in this life of ours dependent to others, and then we can't wait to become teenagers. You know, we're too old to do what kids Setelah do, gue too young meriset to do. dan menganalisa gitu kan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita susah mengenali diri kita sendiri. Dan faktor yang pertama sangat disayangkan itu adalah faktor orang tua. Beberapa minggu yang lalu, gue sempat pergi ke suatu pusat perbelanjaan di Bekasi. Dan pas gue lagi belanja itu, gue ngeliat ada anak kecil sama orang tuanya. Mereka lagi belanja gitu kan. Nah, suatu ketika anak kecil ini dipanggil sama orang tuanya buat nyamperin orang tuanya. Akhirnya anak kecil itu lari. Pas anak kecil itu lari, jatuh. Setelah dia jatuh, anak kecil itu nangis, kenceng banget nangisnya ya kan. Dan kita semua tahu apa respon orang tuanya. Orang tuanya malah marahin anak kecil itu, dan anak kecilnya disuruh berhenti menangis. Sayang banget coy, hal ini adalah cara mendidik yang salah. Kenapa salah? Karena ketika orang tua menyuruh anaknya jangan nangis, gitu malah membatasi emosi mereka. Mereka jadi nggak bisa paham dengan diri mereka sendiri. Dan parahnya, dilansir dari Psikologi Today, bahwasanya ketika seorang orang tua melarang anaknya untuk menangis, secara nggak langsung itu malah ngajarin mereka untuk tidak punya perasaan. Justru menangis itu malah membuat perasaan kita lebih baik daripada disuruh ditahan. Baiknya kita membiarkan dia menangis dan cari tahu, tanya bagaimana perasaan dia, apa yang dia butuhkan agar dia nggak nangis lagi. Buatlah mereka mengerti dan memahami tentang perasaan mereka karena dia masih kecil. Lalu faktor yang kedua adalah kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kerjaan kebanyakan orang akhir-akhir ini ya kan, scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya, sosial media gitu kan, sambil ngeliatin kehidupan orang-orang lain. Dan perlu kalian pahami, terlalu sering pantengin sosial media itu tidak baik buat kesehatan mental. Karena malah bikin kita insecure tiap hari karena kita ngeliatin kehidupan orang mulu. Kapan kita mau ngembangin diri kitanya? Dan yang ketiga menurut gue adalah karena kita kurang mengeksplor diri kita sendiri. Takut jadi bahan omongan orang lain gitu kan. Dan ada beberapa juga yang bilang gue emang gini orangnya. Please, berarti
lu semua yang bilang kayak gitu, menurut gue lu tingkat kepedulian dirinya terhadap diri lu sendiri itu masih sangat rendah. Makanya lu punya 1000 alasan untuk tidak mengubah diri lu. Gini ya, mengenal diri sendiri itu gak gampang coy. Butuh effort dan struggle yang lebih keras lagi. Karena dalam prosesnya yang panjang itu, kita bakalan menemukan hal-hal yang gak ngenakin dalam diri kita. Friedrich Nietzsche, dia adalah seorang pemikir pelopor eksistensialisme. Di dalam bukunya yang berjudul Schopenhauer as Educator, dia berargumen bahwasanya jika seseorang ingin menjadi seseorang dalam hidup ini, untuk memaksimalkan potensinya, dia harus mengambil jalan yang sulit dan mengarah kepada isolasi diri. Setidaknya ada 6 solusi yang udah dipikirkan sama si Friedrich ini. Yang pertama, dia menawarkan kita untuk keluar dari mental kawanan, atau bahasa kitanya tuh mental rame-rame ya kan. Tawuran pelajar SMK berlangsung usai jam pulang sekolah di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mereka terlibat aksi saling lempar batu dan adu sabuk gir, penggaris besi, serta bambu. Aksi saling kejar di tengah menyebabkan arus lalu lintas arah Jatinegara menuju Salemba terhenti total. Kita dituntut untuk keluar dari zona pemikiran banyak orang. Jadi mulai sekarang cobalah punya pikiran sendiri. Yang kedua, rangkulah kesulitan. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu suka ngambil jalan tuh yang gampang-gampang doang coy. Tapi menurut si Friedrich ini, orang itu kalau mau bisa menemukan keistimewaan dalam dirinya, dia harus membayar harga untuk mencari jalan yang sulit. Kita harus menghindari jalan-jalan yang mudah. Tujuannya agar mental kita tuh terbiasa kuat gitu loh. Dan gak peduli seberapa sulitnya jalan itu, secara gak langsung dia ini ngajarin kita untuk curhat sama diri kita sendiri dulu sebelum curhat ke orang lain. Karena orang yang paling paham sama diri kita sendiri cuma diri kita sendiri. Tapi sejujurnya gak semua solusi yang ditawarkan si Friedrich ini gue setuju. Karena pemikiran dia cukup gila coy. Lebih dari itu, yang ketiga ini dia menyuruh kita untuk mengatakan yes pada apapun yang bisa memberikan makna kehidupan. Dalam hal ini, menurut dia, manusia itu semakin sekuler dan ilmiah, maka kita gak bisa lagi beralih ke agama untuk menemukan makna kehidupan. Jadi dia ngajarin kita untuk jadi ateis coy, atau nihilism, atau bersikap apatis, menemukan makna kehidupan tanpa bantuan siapapun. Kenapa gue gak setuju? Karena gue yakin ada kehidupan setelah kita mati, yaitu ya akhirat, dimana kita semua bakalan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Jadi secara logik menurut gue di sini gue nggak setuju. Gini ya, jangan jadi ateis. Lu pikir pakai logik kalian semua nih ya. Kalau memang nanti kita setelah mati dan nggak ada kehidupan, tapi kita sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan, kita taat dan kita percaya sama Dia, ya nggak ada ruginya juga buat kita. Karena ya, semua perintah Tuhan itu kan, perintah Allah itu kan untuk kebaikan kita juga di dunia. Sebaliknya, kalau misalnya nanti pas kita mati dan ternyata ada kehidupan, yaitu akhirat, ada surga dan ada Tuhan, ada Allah gitu kan. Alhamdulillah kalau kita sudah mengerjakan semua perintah Dia, kita akan dapetin semua yang udah Dia janjikan. Tapi kalau misalnya kita nggak mengerjakan apa yang menjadi perintah Dia, kita mau gimana? Jadi jangan sampai kita sesat berpikir, oke? Selanjutnya yang keempat yaitu Bermans. Gak beda jauh sih sama yang ketiga. Cuman yang membedakan kita tetap percaya sama Tuhan, tetapi kita harus menemukan makna dari hidup kita itu tanpa pengaruh dari luar. Secara gampang ya, jangan ngikutin standar sosial. Jadi lu harus memilah mana aja hal-hal yang lu sukai, tapi bukan karena orang lain yang nyuruh gitu loh. Nah, ide dari si Friedrich yang paling menarik menurut gue adalah yang kelima ini, yaitu amor fati, mencintai takdir. Dimana ketika kita bisa mencintai nasib kita, berarti kita tahu bahwasanya apapun yang terjadi dalam diri kita itu baik. Dan dalam Islam pun diajarkan kita tuh harus percaya dengan kodo dan kodar gitu kan. Lalu yang terakhir, si Nietzsche ini mengajarkan kita untuk menciptakan nilai-nilai kita sendiri, untuk menemukan sesuatu yang besar dan hebat dari dalam diri kita. Dan ini gua amat sangat setuju coy. Kenapa? Karena memang benar kita harus berkarya. Kita harus memaksakan diri kita untuk menciptakan sesuatu yang berharga dengan kerja keras kita sendiri. Karena dengan cara itu kita jadi tahu di mana letak keistimewaan dan kehebatan kita. Jadi kesimpulannya adalah mengenal diri sendiri itu penting bagi kita semua, karena untuk keberlangsungan hidup kita. Dan keberlangsungan hidup kita tidak berjalan dengan lo sendiri. Kita hidup di dunia ini bareng-bareng, rame-rame. Maka sesuai dengan tujuan Tuhan menugaskan kita menjadi pemimpin di muka bumi ini, so kita harus bisa bermanfaat buat banyak orang serta alam ini.
Dan kenapa kita susah mengenali diri kita sendiri? Yang tadi udah gue bilang, bisa jadi karena faktor orang tua lu sendiri, bisa jadi karena faktor kita terlalu memandang kehidupan orang lain, dan bisa jadi juga karena kitanya yang malas buat mengeksplor diri kita sendiri, kitanya yang emang gak niat. Jadi pelajarilah lebih dalam diri lu. Dan ingat, siapa diri lu itu bukan dicari, tapi siapa diri lu itu harus diciptakan. Oke? Semoga bermanfaat. Gue Javan Junior dan see you next time.